wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat religi yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmatnya. Kita semua hingga hari ini masih tetap diberikan kesempatan untuk terus beraktivitas dalam kondisi yang sehat walafiat. Semoga aktivitas kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam juga semoga tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua dari alam jahiliyah menuju kepada alam Islamiyah sebagaimana kita rasakan pada saat ini. Sahabat religi, kehidupan ini penuh dengan warna-warni. Ada kalanya kita diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya pula kita kadang merasakan kesedihan. Sebagian dari kita ada yang diuji dengan rasa takut, sebagaimana saudara-saudara kita di Palestina. Sebagian dari kita ada yang diuji dengan ekonominya. Ia setiap hari berjuang bagaimana bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Sebagian dari kita ada yang diuji dengan kesehatannya. Setiap hari dia berjuang bagaimana ia bisa sembuh dari penyakitnya. Sebagian dari kita ada yang difitnah, diuji dengan keluarganya. Setiap hari ia berjuang bagaimana ia bisa mempertahankan hubungan keluarganya, bagaimana ia bisa memperbaiki komunikasinya, komunikasi dengan orang-orang yang dicintainya, dengan keluarganya, dengan saudaranya, dengan tetangganya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran itu di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Bahwa setiap dari kita, sahabat religi, saat ini sama-sama sedang berjuang dan berproses menghadapi ujiannya masing-masing. Kadangkala kita berada di titik paling rendah, di titik di mana kita merasa sudah tidak ada lagi yang bisa kita harapkan untuk membantu persoalan-persoalan, membantu masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Pada saat itulah kemudian tanpa terasa, di saat kita bersujud kepada Ilahi Rabbi, air mata kita menetes, jatuh tanpa terasa. Ujian ini juga banyak dialami oleh orang-orang terdahulu, sebagaimana digambarkan pula di dalam Al-Quran ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat setelah kalah di dalam perang Uhud. Ketika luka yang mereka alami belum sepenuhnya sembuh, rasa duka yang mendalam karena banyaknya orang Islam yang menjadi syahid pada saat itu, maka datanglah kabar lagi bahwa orang-orang kafir Quraisy mengumpulkan pasukan yang lebih besar untuk kembali menyerang umat Islam pada saat itu. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 173, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lahum fahsyauhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil.
Dikala orang-orang kafir Quraisy terdapat kabar bahwa mereka akan kembali menyerang orang Islam pasca kemenangan mereka kepada umat Islam di perang Uhud. Coba sahabat religi kita bayangkan, luka yang kita alami belum sepenuhnya sembuh, duka yang kita rasakan karena kehilangan orang-orang yang kita cintai. Bahkan salah satu dari syuhada Uhud pada saat itu adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, paman dari Nabi Muhammad SAW. Tentu dengan adanya kabar itu kita semakin merasa khawatir, merasa takut. Namun dengan keimanan yang dimiliki oleh para sahabat, mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadi penolong, dan dialah sebaik-baiknya pelindung. Al-Quran mengajarkan kepada kita satu kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil ini, bahwa tempat satu-satunya tempat untuk mengadu, satu-satunya tempat yang bisa diharapkan untuk bisa menjawab persoalan-persoalan hidup yang kita alami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan dilemparkan oleh Raja Namrud pada saat itu ke dalam kobaran api yang sangat besar sekali, tentu pada saat itu tidak ada satupun yang bisa menolong Nabi Ibrahim. Maka kemudian datanglah malaikat menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi sungguh luar biasa, beliau Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong, dan dialah sebaik-baiknya tempat berlindung. Sahabat religi yang dirahmati oleh Allah, kalimat yang diajarkan oleh Al-Quran ini tentu bukan hanya diperuntukkan kepada para nabi dan para sahabat, tapi juga sebagaimana fungsi Al-Quran yang sholihun li kulli zaman wa makan, maka ajaran Al-Quran ini juga diperuntukkan kepada kita, bahwa dikala kita merasa usaha yang kita lakukan sudah maksimal, maka sisanya adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebaik-baiknya penolong tiada lain dan tiada bukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, atau sering kita kenal sebagai Syekh Nawawi Al-Bantani, dalam kitab Naswaihul Ibad juga mengutip dawuh dari para ulama. Beliau di dalam kitabnya menyebutkan, man tawahhama anna lahu waliyan aula minallahi qallat ma'rifatuhu billah. Bahwasanya barang siapa yang menduga ada penolong yang lebih dekat daripada Allah, ada penolong yang lebih banyak menolongnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menunjukkan sedikitnya pengetahuannya kepada Allah, sedikitnya pengertiannya kepada Allah, kurangnya keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling terakhir tentu kita semua berharap semoga kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan sebagai hamba yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan sebagai hamba yang hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu makna tawakal bukan berarti kita menyampingkan tentu makna tawakal itu bukan berarti bukan tanpa usaha. Tawakal itu adalah setelah kita berusaha dan berikhtiar semaksimal mungkin, maka sisanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an ila sabilir rahman. Assalamualaikum